Oke guys, hari ini kita akan ada sedikit tutorial tentang menginstal PostgreSQL. Jadi bagi teman-teman yang mau mencoba deploy aplikasinya menggunakan Heroku, di sana tidak ada service untuk MySQL. Jadi yang tersedia adalah add-on menggunakan Postgres. Jadi Postgres itu adalah semacam MySQL juga ya. Jadi dia tetap RDBMS, salah satu keluarga dari RDBMS, yaitu Relational Database Management System. Jadi sebetulnya mirip-mirip dengan MySQL, dan Laravel sudah support dengan Postgre. Jadi Postgre adalah salah satu database yang disupport oleh Laravel. Nah, jadinya kita mungkin mau coba-coba untuk install Postgre di lokal kita sendiri sebelum nantinya kita membuat database Postgre di Heroku ya. Jadi teman-teman tinggal googling aja, cari PostgreSQL, download Windows ya, nanti keluar installernya. Setelah itu nanti di-download, di halaman downloadnya sesuaikan OS teman-teman, lalu nanti pilih download. Ketika sudah di-download, nanti teman-teman menemukan file exe-nya kalau yang di Windows. Contohnya seperti ini. Nah, nanti ketika instalasi teman-teman silahkan seperti biasa lakukan next. Nah, di bagian sini hati-hati pas masukin password. Ini adalah seperti kita di MySQL di SAM ya. Kalau SAM sebetulnya tidak ada memasukkan password ya, tapi di SAM itu secara default username-nya itu ada root dan passwordnya itu kosong. Nah, di sini juga kalau di PostgreSQL nanti super usernya atau root usernya itu namanya Postgres. Passwordnya itu bisa kita set di sini pas instalasi ya. Hati-hati di bagian sini. Jadi bisa kita langsung ketik password di sini aja, atau enggak mau next juga boleh, nanti berarti kosong. Tapi kalau saya misalkan isi aja dengan sesuatu yang teman-teman gampang ingat. Kalau saya misalkan kalau untuk lokal ini ya Postgres, passwordnya juga Postgres, ngikutin nama usernya ya. Portnya juga kita biarkan seperti itu aja. Ini sudah unik, udah beda dengan yang MySQL biasanya di 336 sekian portnya, kalau ini 5432. Ya, kita next aja sisanya. Lalu setelah itu kita tunggu aja sampai instalasinya selesai. Ya, jika sudah selesai instalasinya, teman-teman silakan cari. Kalau di MySQL adanya namanya phpMyAdmin, kalau di Postgre namanya pgadmin. Jadi nanti sudah terinstall pgadminnya kalau sudah selesai install tadi. Lalu diklik, nanti dia akan membuka browser baru ya, mirip dengan phpMyAdmin. Oke, passwordnya ya, password. Nah, ini dia teman-teman, adalah tampilan pgadminnya. Ini mirip dengan phpMyAdmin ya, identik dengan phpMyAdmin lah istilahnya dalamnya ya. Dan kita di sini dalamnya ya, kita bisa bikin database baru, kita bisa bikin tabel baru sama seperti phpMyAdmin. Kita bisa bikin create database. Nama databasenya misalkan CRUD. Nanti di save aja. Lalu sudah ada databasenya, cuman belum ada tabel-tabelnya, harusnya di sini. Nah, lalu kalau misalkan kita mau gunakan Postgres untuk project kita di Laravel, maka diubah settingan di env-nya teman-teman ya.
Jadi kalau teman-teman perhatikan di aplikasi Laravel kita itu terdapat suatu file namanya di folder config ya, namanya database PHP. Di sini biasanya defaultnya memang defaultnya si database itu kalau nggak dikasih DB connection nanti pokoknya defaultnya MySQL ya, kecuali kita definisikan yang lain di env-nya ya. Jadi nanti DB connection kita ganti dan connectionnya bisa macam-macam. Di sini ada SQLite, ada MySQL, ada PGSQL, ada SQL Server. Semuanya adalah RDBMS ya, Relational Database Management System. Kita bisa pakai driver nanti yang namanya PGSQL. Jadi kita connectionnya PGSQL ganti di env ya. Di env kita ganti connectionnya PGSQL. Lalu sama DB hostnya 127.0.0.1 atau localhost. Tapi yang beda adalah portnya teman-teman ya. Portnya itu adalah 5235432 ya. Kita coba cek aja. Nanti database-nya sesuaikan tadi yang sudah kita buat CRUD. Dan username-nya berarti jadi Postgres. Sesuai tadi pas instalasi ya. Postgres. Tadi saya pas instalasi ngasih passwordnya juga Postgres. Oke, ini sudah di save. env-nya sudah di save. Lalu nanti di terminal teman-teman tinggal ya di terminalnya matiin dulu kalau env-nya diubah. Ingat berarti PHP Artisan Serve-nya harus dimatiin kalau ada yang jalan untuk ngerestartnya. Jadi matiin dulu baru nyalain lagi ya. Di sini tidak ada PHP Artisan Serve yang berjalan, berarti kita tinggal lakukan saja. Coba ya. PHP Artisan migrate. Kita coba. Ya teman-teman, kalau sudah berhasil migration-nya nanti kurang lebih seperti ini. Jadi sama seperti kita melakukan migration seperti biasa di phpMyAdmin ya. Cuman bedanya sekarang kita pakai PostgreSQL, PGSQL, dan tabelnya kurang lebih sama, ada relasi dan segala macam. Jadi teman-teman nggak usah khawatir, tidak usah belajar lagi apa itu Postgre, karena sebetulnya kalau sudah menggunakan Laravel kita berkomunikasi dengan database dibantu dengan model Eloquent dan juga Query Builder. Jadi teman-teman tidak usah menghafalkan, dan Query Builder juga mirip dengan SQL, di mana SQL itu digunakan oleh MySQL maupun PostgreSQL. Jadi teman-teman tidak usah khawatir. Kemarin MySQL belum tamat, sekarang udah tiba-tiba ada Postgre. Ini karena kita ada kebutuhan untuk mencoba Heroku, jadi kita mencoba database-nya menggunakan Postgre. Nah, setelah tabelnya berhasil dibuat, nanti kita lihat di PG-admin kita, harusnya di CRUD ini sudah ada tabel, kita refresh. Nah, di dalam schemas biasanya nanti di dalamnya ada tabels. Nah, agak dalam kalau Postgre kita dapat tabelnya agak dalam. Jadi di database terus kita tunjuk database kita, terus ke schemas, terus di schemas nanti pilih yang di public, terus pilih yang tabel ya. Di tabel ini sudah tersedia semua tabel yang kita butuhkan. Kita bisa lihat aja di sini. Kalau mau view aja view. Nanti datanya seperti ini. Masih kosong karena memang belum diisi. Jadi kalau habisin kita misalkan lakukan lagi autentikasi, harusnya di tabel user nanti terisi ya. Kita cek lagi. Misalkan all rows.
Nah, di sini usernya masih kosong. Kalau kita isi menggunakan out di localhost 8000, kita cek ya. Ya, kalau kita sudah jalankan PHP Artisan Serve-nya, kita buka localhost 8000 kita, lalu kita arahkan ke register. Name-nya misalkan kita buat aja admin at Sunbercode. Passwordnya 8 karakter minimal. Lalu kita register. Dan sudah prosesnya sama, diarahkan ke slash, terus di sini kita bisa logout juga, kita juga bisa menuju halaman item, dan kita bisa buktikan bahwa data user yang barusan yang sudah register harusnya masuk ke sini ya. Pas kita refresh atau di sini kita ada lambang petir, biasanya ada petir. Kita cari ya, kok nggak ada. Oh, bukan ini. Petir. Tidak ada ya. Biasanya ada di sini nih. Kita klik lagi aja. Refresh. Tuh. Nah, kita klik gitu lagi aja deh. Untuk melihat tabel user. Nah, ini dia admin Sunbercode sudah masuk ya. Yang barusan kita registerkan masuk. Dan jadi teman-teman bisa menggunakan Postgre sekarang selain PHP-MyAdmin. Di sini sebenarnya hanya untuk teman-teman mencoba database menggunakan Postgre, dan itu ternyata bisa. Nanti kita kalau udah deploy ke Heroku, kita pakai add-on Postgre, kurang lebih nanti juga bakal seperti ini. Dan kita bisa koneksikan PG admin kita itu menuju, kita cek ya, create server. Nah, nanti kita bisa hubungkan server yang nantinya terhubung ke database kita di Heroku, dan kita bisa buka di lokal gitu ya. Tapi di lokal kita Postgre-nya terhubung dengan Postgre yang disediakan oleh Heroku. Oke, itu aja teman-teman, silakan selamat mencoba, dan nanti dicoba juga untuk deploy aplikasinya ya, supaya kita bisa pamer ke orang lain ya. Kalau kita sudah bisa membuat sebuah website yang custom menggunakan Laravel. Selamat mencoba. Sampai jumpa di video selanjutnya.